Insya Allah malam ini kita akan melanjutkan, yaitu kajian kita tentang masalah penyakit hati yang berjumlah sebanyak 20 penyakit hati. Insya Allah malam ini kita akan mengkaji penyakit yang ketiga yang ada di setiap hati manusia yang mesti kita hilangkan. Setidaknya kita kurangi penyakit ini di dalam hati kita agar hati kita menjadi qalbun salim, yaitu sesuai dengan ayat suci Al-Quran. Penyakit yang ada di dalam diri manusia nomor 3 adalah al-mannu bis sadaqah, menyebut-nyebut pemberian atau merasa punya jasa. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi jalla wa ala wa nahana 'anil manni wal adza. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbul ardi was samaa wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu an-nabiyyul mustafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala azkal azkiya sayyidina wa maulana Muhammadin asfal asfiya wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa ahli baitihi ila yaumis sulaha, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim lana bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adhilla aw udhalla aw azlimu aw yuzlamu alayya aw ajhalu aw yujhalu alayya birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih melimpahkan anugerah serta nikmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga alhamdulillah pada malam hari yang penuh dengan keberkahan ini kita masih dapat berkumpul di majelis ta'lim kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala membalas niat serta langkah kita dengan balasan yang sebaik-baiknya. Selanjutnya salawat beriring salam kita sampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena syafaat beliaulah yang kita harap-harapkan nantinya, terkhususnya pada hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang tak berguna harta, anak, jabatan, melainkan hati yang bersih menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu marilah kita bacakan salawat dengan lafaz Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para jamaah dan juga orang tua yang hadir pada malam hari ini, terlebih-lebih sahibul bait beserta dengan keluarga yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah malam ini kita akan melanjutkan, yaitu kajian kita tentang masalah penyakit hati yang berjumlah sebanyak 20 penyakit hati. Insya Allah malam ini kita akan mengkaji penyakit yang ketiga yang ada di setiap hati manusia
yang mesti kita hilangkan. Setidaknya kita kurangi penyakit ini di dalam hati kita, agar hati kita menjadi qalbun salim. Yaitu sesuai dengan ayat suci Al-Quran, penyakit yang ada di dalam diri manusia nomor 3 adalah al-mannu bis sadaqah, menyebut-nyebut pemberian atau merasa punya jasa. Sebab seseorang yang bersedekah kepada orang lain, ia merasa bahwa ia itu berbuat baik kepada orang yang disedekahinya. Padahal di dalam agama syariat Islam diajarkan kita bahwa yang berbuat baik itu dan yang berjasa itu adalah sebenarnya orang yang menerima sedekah, bukan yang memberi sedekah. Sebab jikalau tidak ada yang menerima sedekah, maka yang memberi sedekah tidak akan ada untung, baik di dunia ataupun di akhirat. Baik nadong dialak na manarimo sidokah mi somaruntung ko na marsidokahi. Anggo inda dong belak na manarimo sidokah mi ngadong untung ni sidokah ni baik. Harana sesuai dohot pandokon ni Nabinta di dalam beberapa riwayat, dohot perkataan ni para ulama, bahwa orang yang bersedekah itu Allah berikan untung di dunia dan untung di akhirat. Di dunia Allah berikan untung yang pertama, disucikan hartanya. Apabila adong harta niba marcampur dotna syubuhat, marcampur dotna haram, marsidokah kiba, mayas harto niba. Aima untung najiba di dunia, palarai ba marsidokah. Kemudian napaduana, tathirul badani minaz zunub, alak-alak na marsidokah, mensucikan, membersihkan badannya daripada dosa. Ima untung nesia di dunia. Marsidokah ia 10.000, bersih badan nia sian dosa. Marsidokah ia 5.000, bersih badan nia sian dosa. Untung mai nailehen ni Allah di dunia. Ondo untung na dapat ngalak na marsidokah. Kemudian napatuluna, dihindarkan oleh Allah daripada bala dan musibah. Apabila seseorang bersedekah, maka sedekah itu tudfa'ul bala, bisa menghindarkan dirinya daripada bala dan musibah. Untung bagi orang yang bersedekah, sebab ada yang menerima sedekah. Maka ketika seseorang itu bersedekah, jika ia menyebut-nyebut pemberiannya atau ia merasa punya jasa, maka orang ini berpenyakit dalam hatinya. Nautik do penyakiti, tetapi dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian untung yang didapat oleh orang yang bersedekah di dalam akhirat, yang pertama, Allah jadikan sedekahnya naungan di padang mahsyar. Ibain Allah menjadi payung suatu saat sidokah nibai di padang mahsyar, sehingga inda dot kibana kepanasan di padang mahsyar. Nah, paduana meringankan hisab, mautik hisab niba. Sajia kayo beba anggo rajin kiba marsidokah, mautik hisab niba. Nah, patuluna memberatkan timbangan amal kebaikan. Palana 50 kebaikan, 50 kejahatan, keburukan, rosidokah nibai maborat kebaikan on 70. Memboratkan kebaikan. Kemudian napopat na sedekah ini Allah berikan untung di akhirat, dinding daripada api neraka. Dan yang kelima, meninggikan derajat seseorang di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Onma untung na dapat nyalak na marsidokah, tetapi dengan syarat ulang disebut-sebut apabila mandung marsidokah kiba. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasatun la yadkhulunal jannah, aqul walidain wa mudminul khamri wal manna. Nabi kita bersabda, 3 macam orang yang tidak masuk surga dengan segera, kecuali melalui azab siksa yang berkepanjangan. Ilewatan jolo siksa narako, ilewatan jolo perhisaban na sangat borat, na lolot kiba na masuk sa ruboon. Tolumocom ning nabinta. Pertama, akul walidain, orang yang durhaka kepada orang tuanya.
sarajin-rajin na yang beribadah, sadeges-deges na yang beramal, anggonas durhaka do yaitu orang tua nia, lolot masuk tu bakasan sarugo, masuk do taina sangat lolot na. Kemudian napadua na wa mudu minul khamri, alak-alak na minum khamar, na selalu minum khamar, na sangat lolot ilan Allah Ta'ala di sia siksa berkepanjangan sehingga masuk sarugonia na sangat lolot. Napatuluna al-manna. Al-manna adalah orang yang menyebut-nyebut pemberian atau merasa punya jasa atas pemberiannya terhadap orang lain. Rupana maksiat niat-niat ini bana sotikon membain kiba malolot masuk tubakasan sarugoni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ulang bain be, pala marsidoka ko 100.000 nangkon senadokon-dokon be. Marsidoka au songonon-sonon nangkon sebut-sebut pemberianmu atau merasa punya jasa ho. Ben nau pasikola da, ben nau lehen da epek. Soraya songonon-songonon, sora warung niai, sora sukses usaha niai, ben na auda. Ia adalah menyebut-nyebut man namai penyakit. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau batalkan pahala sedekahmu dengan manna, dengan menyebut-nyebut atau merasa punya jasa, dan aza, dan menyakiti. Manomborari dabu marsidokah kiba tai isakiti alak ni sidokah yon. Nah, apa hatu dan ibotomu, nama ngido sajo, nama minjam sajo, sonbo 10 juta. Te ancit ibain ko kata-kata nai. Marsidokah sambil membain ancit ni rohania. Batal me pahalu ni sidokah ni baik. Jadi hati-hati ita maksiat nomor tuluan menyebut-nyebut pemberian. Qala al-musannif, berkata musannif pengarang kitab, yang disebut manna ada 4 macam. Seseorang itu bisa dikatakan menyebut-nyebut pemberiannya dalam sedekah atau merasa punya jasa ada 4 macam. Yang pertama, ia merasa lebih baik daripada orang yang diberinya. Dengganan ilalah oho daripada alak nailehen misi dokahon. Maliman ilalah oho daripada alak naisi dokahimon. Pala adong mayatiatin tanah songonian waktu marsidokah manna maiba, termasuk maiba namar penyakit hati-hati menyebut-nyebut pemberian. Kemudian napaduana perkataan di dalam hati, laulam ahdur lama tammal amar. Nabahatan kita anggo indah hadirau sugari indah salose gari joy. Misalkan itu bidalan atau dalam satu rumah tangga adong permasalahan, adong persoalan na sangat sulit dipecahkan, tiba-tiba roita tu bakasi, roita tu tempati, selalu si masalahai, mangkuling hati-hatimu, benar wauda. Apabila adong ucapan munasongonian idokon mahomanna, merasa punya jasa, berarti marpenyakit hati-hatimu. Ngadong pahalumu bedisi, hangus tubutilu sodakatikum. Batal mapahalu ni jasa neben mi, pemberian mi, solusi nilehen mi, sidokah nilehen mi. 2. Kemudian napatuluna talabus sukri lil mutasaddaqi alaih, menuntut berterima kasih kepada orang yang disedekahi. Apabila ia tidak mengucapkan terima kasih, maka engkau akan kecewa. On pe penyakit don. Ilehen ko 100.000 tu sada bayo. Ilehen ko muse anjokot 100.000. Nador may bantu ho bayon ngajung ada martai mo kasih. Kenapa ya mentong bayon ay? Maka na orang Arab berkata dalam suatu pepatah nyala Arab adong mendokon, At'im kalban li salasati ayyamin sayatadakkaruka li salasi sanawat. Berilah makan seekor anjing dalam jangka 3 hari, niscaya ia akan selalu mengingatmu dalam jangka 3 tahun. Oh, masifat ni anjing sangat-sangat menghargai pemberian orang lain. Ni tandai ia mukoniba, itandai ia badan niba, na mga lehen panganon na tuluar yun da. Sehingga apabila dong kesulitan niba, itolongi iba. Pepatah nila karap deh. Malo anjingi menghargai pemberian. At'im insanan li thalasi sanawat sayansaka li thalathati ayyam. Berilah makan manusia 3 tahun dalam jangka 3 tahun. Lehen saja panganon niya.
niscaya ia akan melupakanmu dalam jangka 3 hari. Cepat dia lupa joy. Ai mabedana manusia dohot seekor anjing. Berarti pala dong maalak nai sidokahan sajo, na menerima sidokah sajo, ngaraya berterima kasih lupa ia, berarti bayoi lebih hebat daripada seekor anjing, lebih parah daripada seekor anjing. Tai inda ika cinta, pala i tarik tu dirin tadi, pala sidokahi alakko, pala git berterima kasih, tetapi hona marsidokahon, ulang ko manuntut ansoy doko niya terima kasih. Naraan kita daw manombay, ngarongan idokonya terima kasih, hati-hati mo marapanyakit, indah hati-hati niya. Harana hodo na untung itarimo ya sidokahmon, hodo na untung dunia, hodo na untung akhirat. Sayyidina Ali bin Abi Thalib dalam Al-Quran diceritakan, innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Aku hanyalah bersedekah semata-mata atas ridho Allah, tidak mengharapkan balasan dan tidak mengharapkan ucapan terima kasih. Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Aso beliau mengetahui bahwa menuntut terima kasih kepada orang yang disedekahi adalah penyakit hati yang mesti dihilangkan dari hati, agar supaya hati ini begitu memberikan sesuatu, niscaya ia hanya semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Pisah kondoda syariat dohot penyakit hati-hation. Solang ita pa campur-campur, solang sebo kajina. Jadi angkon na inda tola manuntut terima kasih. Lehen sidokah salose. Lehen epeng palana epeng, lehen panganon palana panganon salose. Kemudian napaubatna talabud du'a lil mutasaddaqi alai, menuntut doa kepada orang yang disedekahi. Ison bo ustad 10.000 doa ko na udah songonon namar penyakit durupa hati-hati ni bayu namar sidokahi. Isi do nasihat na sidokahi raya menerimona. Paling raya menerimona ngadong untung tabi dunia akhirat. Batal mapahalo ni sidokahmi anggo manuntut do behodo asiania. Anggo benay doah ko niyan tong iya men. Nang kon pe doah ko niya marsidokah kita mandung sampai metu Allah Ta'ala ahanay hati-hati ahanay niat kon mi. Jadi mangila maksiat ate-ate nomor toluon ulang adong manuntut kibadoah tualak na sidokahi. Termasuk dobiba manna yang menyebut-nyebut pemberian dan yang merasa punya jasa. Nah, kemudian yang terakhir musannif menjelaskan orang-orang yang boleh manna, orang-orang yang boleh menyebut-nyebut pemberian atau merasa punya jasa ada 4 macam. Pertama, Nabi kepada umatnya tolak. Pala seandainya dokon Nabi masugari anggoin na ben na yutu saujamu nangkan sesat mamu wahai umatku. Kan disebutnya mentong jasa niya. Tolak pada Nabi tu umat niya sada. Kemudian orang tua kepada anaknya. Anggoin daw pasikola wayah ngaulehin jo songonon ngabi sa ho songonon. Tolak deh anggo orang tua tu anak. Kemudian napatulna guru kepada muridnya. Anggo inda ben na wajari ho, anggo inda ben na udo konjo kaji ngaso monon komalimna. Tola de, ulang goyaki guru nai. Inda man nai ya, inda dong penyakit hati-hati ini harana diperbolehkan, dikecualikan naubatun. Kemudian na terakhir suami kepada istrinya. Ulang ko mocom-mocom umak si butet nimo. Na audo manglen balanjomu nimo, tola de. Inda man na hoi. Tai itu ada burung ulang tu ada burung nyalak. Anggo ada burung nyalak inda tola, ada burung ibado. Maka on naubat mocomon adalah dikecualikan daripada penyakit mana menyebut-nyebut pemberian atau merasa punya jasa. Jadi on ma pala pordoroan ta mangela penyakit isian aja tenta mersidokah maita di jalan Allah karena Allah, untuk Allah dan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulang merasa punya apa-apa harana ita bihaulillah wa quwatihi, hanya dengan daya dan upaya Allah. Kalau bukan karena daya dan upaya Allah, la haula wa la quwata, kita tidak mampu, kita tidak punya daya dan tidak punya upaya. Nah, inilah penyakit yang ketiga daripada 20 penyakit hati yang ada dalam diri manusia. Mudah-mudahan
kajian kita malam ini menambah ilmu dan amal ibadah ta, memperkuat keimanan dan ketakwaan ta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan agar kita tidak termasuk daripada manna. Amin Allahumma amin ya arhamar rahimin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.